Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Mahesa Dwi Prastio Utomo, Rosya Mawadah Susanto, dan Salma Umul Khair. Di sini kami akan membahas mengenai konsep bisnis. Yang pertama, mengapa sih kita perlu belajar bisnis? Karena dengan belajar bisnis, kita dapat mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan untuk bersiap menghadapi karir masa depan. Selain itu, dengan belajar bisnis juga dapat membantu kita memahami banyak kegiatan usaha di mana dalam prosesnya diperlukan untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan, serta untuk membantu kita menjadi konsumen dan anggota masyarakat yang berpengetahuan luas di bidang bisnis. Selanjutnya adalah pengertian bisnis. Secara umum, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Menurut Steinhoff, bisnis adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan atau diinginkan orang lain. Menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah aktivitas bisnis melalui penyediaan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan profit atau laba. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep bisnis. Konsep bisnis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, strategi inti atau core strategy, yaitu inti dari bagaimana suatu perusahaan memilih cara untuk berkompetisi. Unsur-unsur dari strategi inti tersebut meliputi visi dan misi bisnis, cakupan produk atau pasar, dan basis diferensiasi. Yang kedua, sumber daya strategi atau strategi research, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategi. Yang ketiga, perantara pelanggan atau customer interface, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan, pemenuhan, dinamika hubungan, dan struktur harga. Dan yang keempat, jaringan nilai atau value network, yaitu semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Selanjutnya adalah fungsi bisnis. Fungsi bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama, acquiring raw materials, yaitu perusahaan berusaha memperoleh bahan baku dengan harga optimal serta terjaga kesinambungan pasokannya. Yang kedua, manufacturing raw materials into products, yaitu perusahaan mengolah bahan baku menjadi suatu produk. Dan yang ketiga, distributing product to customers, yaitu produk yang dihasilkan perusahaan selanjutnya akan didistribusikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah tujuan bisnis. Tujuan bisnis yang pertama yaitu physical and financial research, yang artinya kemampuan perusahaan bidang manufaktur untuk memperoleh pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing. Tujuan bisnis yang kedua yaitu profitability, yang artinya para pelaku usaha memiliki badan usaha seperti firma, CV, koperasi, kios, warung, dan lain sebagainya untuk menghasilkan profit atau laba. Dan tujuan bisnis yang ketiga yaitu manager performance and development, yang artinya peningkatan kinerja dan pengembangan manajer harus menjadi tujuan dari setiap perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu konsumen bisnis. Konsumen bisnis yang pertama adalah company that consume, yaitu perusahaan yang membeli produk atau jasa untuk dijadikan sebagai produk akhir perusahaan tersebut. Konsumen bisnis yang kedua adalah government agency, yaitu konsumen bisnis yang terdiri dari pemerintah negara, pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan lain sebagainya. Konsumen bisnis yang ketiga adalah institution, yaitu konsumen yang berasal dari sebuah institusi seperti lembaga, rumah sakit, sekolah, organisasi, dan lain sebagainya. Konsumen bisnis yang keempat adalah resellers, yaitu mencakup perusahaan yang membeli produk dari produsen untuk dijual kembali kepada konsumen. Selanjutnya adalah elemen bisnis. Elemen bisnis yang pertama yaitu modal, yang kedua bahan material,
yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat keterampilan manajemen. Jadi, suatu bisnis dapat berjalan dengan baik apabila memiliki modal yang cukup, bahan material yang berkualitas, sumber daya manusia yang mumpuni, dan keterampilan manajemen yang baik. Selanjutnya, kita membahas jenis-jenis kegiatan bisnis. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, jenis-jenis kegiatan bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan dapat memilih 3 alternatif jenis produksi barang dan jasa yang akan dihasilkan, yaitu produk primer, produk sekunder, dan produk tersier. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan bisnis yang melakukan fungsi pemindahan barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan permintaan terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Kemampuan tersebut biasanya diukur dari seberapa besar penjualan yang diperoleh oleh perusahaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai jenis-jenis perusahaan. Terdapat 3 jenis-jenis perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha perseorangan dan tidak memerlukan perjanjian. Perusahaan perseorangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, usaha perseorangan berizin, contohnya waralaba seperti KFC, Pizza Hut, Burger King, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu usaha perseorangan tidak berizin, seperti warung, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perusahaan berbadan usaha tidak berbadan hukum, yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki beberapa orang pengusaha yang bekerja sama tetapi tidak termasuk usaha yang berbadan hukum. Contohnya firma dan persekutuan komanditer atau CV. Dan yang ketiga yaitu perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki beberapa pengusaha secara kerjasama maupun perusahaan milik BUMN, di mana akta pendiriannya harus mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah. Contohnya perseroan terbatas atau PT, perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, persero, perusahaan daerah, koperasi, dan yayasan. Sekian dari kami kelompok 14. Thank you for watching.